Halo teman-teman. Hai, Kali ini bersama dengan Bligong Yuda. dan Mika Karisa. Kita sekarang punya program yang keren loh. Yes, namanya Hati versus Otak. Tentu saja ini tidak ngomongin kesehatan, tapi lebih tepatnya ke kesehatan mental ya. Ya, jadi kita akan membahas serba-serbi yang mengganjal di hati dan solusi dari otak. Dan kita juga inginnya bisa membantu teman-teman untuk menjawab semua permasalahan yang mungkin bisa teman-teman berikan ke kita untuk episode-episode berikutnya ya. Ya, menyeimbangkan isi hati dan pikiran kita. Benar banget. Dan untuk topik pertama tentunya kita punya sebuah topik yang mungkin dirasakan oleh teman-teman semuanya. Oke, apa itu? Jadi gini, Meg. Oke. Saya punya sebuah pertanyaan yang dititipkan oleh teman saya di tahun kemarin. Oke, boleh apa tuh? Dia kan baru saja jadian nih sama crushnya, sama gebetan ya. Iya, iya. Kemudian diajaklah suatu hari sama gebetannya, yuk ketemu sama keluarga saya, seneng dong. Di sana dia akhirnya ke rumahnya sudah berpakaian sangat rapi, bawa martabak. Nah, strategi ya untuk Iya. mendekati camer ya. Jadul banget ya, martabak. Kalau yang terbaru katanya belum sanggup dia beli. Jadi tunggulah untuk martabak dulu. Dan ternyata dia baru tahu bahwa si cewek ini tinggal berempat di rumahnya. Ada dua orang tuanya, si cewek dan adiknya. Dan ketika dia bertemu dengan adiknya, wah, kesemsem dong dia. Dan dia akhirnya ragu nih sama dirinya sendiri. Kok cakep gitu. Oke, terpesona. Terpesona. Sama saudaranya. Si pacar. Betul. Dan kebetulan umurnya saudaranya dan juga si pacarnya sendiri nggak jauh-jauh banget sih. Oke. Terbaut cuma beda setahun kalau nggak salah. Oh iya, berarti terlihat seperti sebaya ya. Sebaya. Tapi dia juga ragu nih. Karena kemarin tuh dia sempat nonton film sama pacarnya. Judulnya Maut-Maut gitu deh. Oke. Jadi dia agak takut. Tapi kok rasanya menarik sekali. Apa yang harus dilakukan katanya? Wah, ini sepertinya ujian dalam hubungan ya. Baru mulai udah kena ujian ya. Ujiannya agak berat ini. Berat sekali sih. Makanya nanti saya katakan sama Mika ada bilang gitu ya. Dia hati versus otak. Iya. Gini. Kita kan secara naluri ya itu pasti tertarik sama siapapun. Betul. Yang kita rasa sesuai dengan kriteria yang kita idam-idamkan. Setiap orang, aku pribadi yakin sih punya kriteria khusus Yud. Benar. Tipe. Iya betul. kan. Sedangkan ya ini notabene temanmu ini udah punya pacar. Iya. Pacarnya punya saudara. Pasti mirip-mirip kan. Iya. Dari sisi wajah, postur tubuh dan sejenisnya gitu. Apalagi bedanya cuma setahun doang tuh. Jadi memang ini berkaitan dengan kriterianya dia sih, yang memang ada juga di adiknya si pacar gitu. Apakah ketertarikan itu wajar? Sangat wajar sekali. Tapi lagi-lagi itu ujian. Kasian banget sih. Tantangan itu, tantangan untuk benar-benar melihat ke dalam diri sendiri lagi. Sebenarnya untuk menjalin hubungan itu apa yang utama? Oke. Apakah rasa cinta gitu kan? Karena kan pasti udah kenal nih sama si pacarnya udah lama sampai akhirnya memutuskan jadian dan dikenalin ke orang tua, bahkan dikenalin ke keluarga gitu ya. Benar. Atau hanya dari ketertarikan semata gitu, ketertarikan karena melihat saja gitu. Karena kan ini baru ketemu nih sama si adik. Baru banget. Iya, langsung langsung kesemsem gitu kan. Iya, Berarti kan istilahnya kayak pandangan pertama. Iya. Dan biasanya untuk pandangan pertama itu belum benar-benar falling in love gitu loh Yud. Jadi baru hanya ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik aja. Iya. Dari apa yang kelihatan aja ya. Iya, dari visual saja gitu. Baru kalau misalnya mau digaskeun Boleh dong. baru kenal akhirnya. Oh, kita kan menjalin hubungan dari tidak hanya secara visual saja ya, tapi juga bagaimana kepribadiannya dia, bagaimana dia memperlakukan kita, dan masih banyak hal lain gitu. Oke. Jadi sepertinya ini temanmu baru tertarik kayak kagum aja gitu, baru benar-benar merasa seperti wah ini ada something new, sesuatu yang baru, atau
kriterianya kena nih. Padahal ya kriteria yang dia tetapkan juga ada di pasangannya gitu, di pacarnya. Nah, saya kan pernah mendengar seseorang yang bijak berkata ya. Iya, saya dong. Jadi katanya kalau memang tertarik pada dua hal, pilihlah yang terakhir. Nah, dia juga bingung nih. Dia kan udah pacaran nih sama temennya. Kemudian dia ngelihat ada yang menarik. Apakah dia harus menuju yang terakhir? Wah, kalau saya jadi kakaknya itu langsung saya putusin. Oh, iya. Bener ya. Ini baru pacarannya udah tergoda kan? Gini. Problem utamanya adalah ini mereka saudaraan gitu. Iya. Ini temenmu laki toh? Laki, ya jelas. Jelas, sangat normal. Iya kan, Iya, betul. laki toh gitu. Masalahnya problem utamanya dia tertarik sama saudaranya, saudara pacarnya gitu. Yang kalau kita bedah lagi, padahal nih baru ketemu udah kesem-sem gitu, belum kenal kan, belum kenal pribadi adiknya kayak gimana, apakah lebih baik atau gimana gitu kan. Jadi nggak bisa kita kayak serta-merta langsung wah kalau misalnya tertarik sama yang yang kedua, pilihlah yang kedua gitu. Oke. Karena dalam hidup ini kita akan tertarik sama banyak hal. Oke. Masa kita selalu nyari yang paling akhir sih? Ah, benar. Iya kan? Ya, di mana-mana orang juga mencarinya juara satu ya, bukan juara akhir ya. Iya. Saya juga sempat tanyain kemarin, lendang di rumahnya rusak nggak ya? Aman sih katanya, aman. Oke. Itu kayak scene di maut-maut itu ya. Itu muat banget ya. Nah, tetapi memang katanya godaan terbesar itu adalah sesuatu yang paling dekat. Iya. Melihat film itu, melihat kejadian teman saya, dan ketika saya melihat lagi kejadian-kejadian serupa bagi orang yang udah punya pasangan, saya ingat lagi nih, memang keretakan sebuah hubungan itu terjadi karena faktor-faktor terdekat ya. Iya. Orang-orang terdekat kayak misalkan saudara, teman menusuk dari belakang. Oh ya jelas. Dari belakang kan. Sakit banget pasti, sakit banget kan ya. Jarang ada faktor eksternal seperti contohnya kayak di film-film drama Korea, yang dimana orangnya di kota A, kota B sengaja datang buat mutus, itu jarang ya. Tapi kenapa sih potensi untuk membuat sebuah hubungan itu retak itu lebih banyak dominasinya dari faktor terdekat? Faktor orang terdekat ya. Karena orang terdekat yang paling tahu kita menjalin hubungan dengan siapa, cerita kita, mungkin kita juga cerita sama orang terdekat ini gitu. Jadi itu yang membuat potensinya ada untuk benar-benar orang terdekat ini mengkhianati kita. Apalagi kalau mereka fokus pada ketertarikan mereka gitu. Oke. Misal nih, ini misal ya, misal adiknya itu juga tertarik sama si laki ini, si cowok ini Nah, gitu. itu. Nah, itu akan berabe urusannya. Oke. Karena dia kalau mengandalkan ketertarikannya saja, hubungan si laki ini, temenmu ini sama pacarnya itu bisa berantakan karena si laki juga ada ketertarikan gitu. Oke. Tapi kalau misalnya udah bisa berpikir secara rasional, menempatkan posisi ya, tahu posisi kita sebenarnya di mana, itu nggak akan terjadi. Karena kita paham bahwa oh ini hanya sekedar ketertarikan semata gitu, bukan yang memang harus menjalin hubungan, harus pacaran sama dia gitu. Bener ya. Jadi memang harus ada faktor lain yang dikuatkan oleh teman saya itu ya. Selain hanya ketertarikan fisik, mungkin juga dia harus mendalami apa sih yang menyebabkan dia mau memperjuangkan pacarnya dibandingkan adiknya kan Iya, gitu ya. apalagi kenalnya kan lebih lama sama pacarnya nih. Betul. Sudah tahu nih luar dalam pacarnya. Saya tanya kan, udah lama kenalan? Udah, berapa lama? Sebulan. Oh, ya cukup lama. Wah, zaman sekarang ya sebulan, terus langsung udah dikenalin sama orang tua gitu. Benar. Tapi lebih bagus sih keterbukaan Anda ya. Dan memang harus diyakinkan sih sama si teman saya tuh, dia harus kenapa dia mau mendekati si pacar dan apa yang membuat dia lebih menarik dibandingkan adiknya. Iya. Nah, selain itu ada nggak yang perlu dilakukan oleh teman saya nih supaya dia tidak bingung-bingung lagi? Aduh. Apalagi tahun baru malah dibuat dengan bingung kan, ujiannya gede banget nih. Ternyata adiknya lebih menarik gitu. Ya, setelah didalamin ternyata, wah potensi adiknya lebih bagus nih gitu. Aduh, gimana ya? Menguatkan keputusan sih sebenarnya kenapa pacaran sama pacar yang sekarang. Oke. Apa hal-hal yang mendasari sehingga akhirnya
hubungan itu ada. Gitu. Jadi memperkuat itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya ketertarikan asal gitu ya. Bisa aja terjadi tidak hanya pada adiknya tapi juga pada kawan-kawan, teman terdekatnya gitu. Ini kayaknya ada memang tipikal orang yang mudah tertarik sama orang lain gitu. Mungkin salah satunya temenmu ini, Yud. Jadi kalau misalnya dia tertarik sama si adik pacarnya, ada potensi juga dia tertarik sama sahabat pacarnya. Oh gitu. Terus juga ciwi-ciwi yang ada di komunitas tertentu, terus dia diundang di sana, terus wah ternyata banyak ya gitu. Masa tertarik sama semuanya gitu kan? Kok saya denger kasihan. Sedih loh dengarnya. Nggak ada potensi seperti itu, walaupun mungkin nggak sepenuhnya begitu gitu kan. Jadi ya memperkuat alasan ataupun kenapa kita jadian sama si A gitu ya, itu bisa menjadi apa ya, prinsip kita supaya nggak gampang tertarik ataupun gampang terbawa hasrat pada orang lain. Wah, benar banget ya. Jadi emang ini balik lagi keputusannya dia ya. Emang apa yang mau dia perjuangkan. Kalaupun dia ada keputusan berbeda dari apa yang pernah dia rencanakan, ya terserah dia juga. Iya. Tapi satu yang paling penting, pastikan ledeng di rumah Anda aman. Jangan berdua saja perbaiki ledeng ya. Iya, beresiko. Apalagi hujan seperti sekarang ya. Panggil aja tukang ledeng, hati-hati ya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.